Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Hilda Tenisa dan rekan saya Widya Anggraini dan Sarah Fasabila. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya Anggraini. Kepada Widya kami persilahkan. Saya Widya Anggraini dan di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul daun. Ada dua teori mengenai asal filogenetik, yaitu teori telom dan teori enasi. Jadi, teori telom ini ditemukan oleh Zimmermann pada tahun 1930. Telom ini artinya batang. Pada tahun 1930 disebutlah dengan istilah telom. Telom ini mempunyai mesom. Mesom ini ialah luas seperti buku pada bagian yang terjadi jika telom melakukan percabangan antara cabang dengan batang. Mesom itu kalau kita lihat dari asal katanya, mesom itu artinya di antara tengah-tengah, yaitu di antara cabang dan batang. Telom ini akan dibagi menjadi dua, yaitu telom fertil dan telom yang tidak fertil. Telom yang tidak fertil yang akan membentuk calon daun, sedangkan telom fertil itu dia akan tetap menjadi bagian batang ataupun cabang. Dari teori telom ini lebih mengacu ke daun makro ataupun disebut daun besar. Jadi, kenapa bisa dibentuknya daun besar? Di teori telom inilah akan dijelaskan cara pembentukannya. Yang pertama dari telom dulu, setelah itu baru jadi ruas atau disebut dengan mesom. Selanjutnya menjadi cabang. Si cabang inilah disebut overtopping. Karena di evolusi cabang-cabang yang banyak dan mendekat berkumpul di suatu titik sehingga menipih. Selanjutnya dievolusi lagi, dibentuklah jaringan. Jaringan inilah yang akan membentuk daun. Jadi dari overtopping itu kan percabangan. Percabangan itu mendekat dan menipih, disebutlah planation. Selanjutnya webbing. Webbing itu ialah tumbuhnya selaput ataupun jaringan. Selanjutnya ada teori enasi. Teori enasi ini sama seperti teori telom. Dia teori kuno yang digunakan di zaman dahulu. Jadi, di zaman sekarang tumbuhan itu sudah banyak. Jadi dulu tumbuhan itu hidup seperti rumput-rumputan, tidak ada langsung pohon ataupun tumbuhan yang tingkat tinggi. Dan berevolusi lagi, sekarang masih berasal pada batang, tetapi dijelaskan lagi, daun sekarang berasal dari bagian pucuk yang disebut primordial. Jadi, daun itu berasal dari primordial daun. Primordial daun itu sama seperti jaringan telom tidak fertil, sekarang disebut sebagai primordial daun. Jadi, primordial daun itu kenapa bisa membentuk daun? Karena primordial daun itu berisi meristem apex. Yang mana kita ketahui meristem itu ialah jaringan pada tumbuhan yang aktif melakukan pembelahan. Jadi, primordial itu mengandung meristem. Jadi, karena itulah primordial bisa menjadi daun. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sarah Salsabila. Saya Sarah Salsabila akan melanjutkan presentasi teman saya yang bernama Widya Anggraini. Kali ini saya akan mempresentasikan perkembangan daun dari promodium daun ke jaringan. Jadi, promodium daun tersebut tumbuh di sisi-sisi pucuk apikal daun. Dan promodium tersebut mendefinisikan dia tumbuh secara procorom. Dan promodium akan tumbuh seperti menonjol atau berbentuk seperti pucuk. Selanjutnya, pada slide kedua kita akan
membandingkan histologi daun monokotil maupun dikotil. Jadi, monokotil itu interkalarnya tumbuh di promodium daun. Sedangkan dikotil, promodium daun tersebut banyak tumbuhnya dikotil memiliki pertumbuhan adesial. Nama saya Hilda Yatunisa. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang anatomi daun dikotil, monokotil, dan pinus gymnospermae. Anatomi dari dikotil terdiri dari kulit ari, mesopil, dan wilayah vaskular. Kemudian ada anatomi dari monokotil. Ia memiliki kulit ari, mesopil, dan sistem vaskular. Selanjutnya, anatomi dari gymnospermae. Ia memiliki epidermis, mesopil, struktur tangkai daun, dan sistem pembuluh. Kemudian saya akan membahas struktur daun ketiga kelompok spesies tumbuhan tersebut. Yang pertama, monokotil memiliki struktur daun pertulangannya sejajar atau melengkung, serta mesopil daun terdiri dari jaringan parenkim, palisade, dan sponsa. Sedangkan dikotil memiliki struktur daun dengan pertulangan daun yang menjari atau menyirip, dan mesopil daun terdiri dari sel-sel parenkim struktur, dan ukurannya beragam. Sedangkan gymnospermae memiliki struktur daun yang sempit, tebal, dan kaku. Daunnya memiliki pigmen hijau atau klorofil, tulang daunnya tidak beraneka ragam. Gymnospermae jarang yang berdaun lebar dan jarang dijumpai yang bersifat majemuk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.